Kemudian kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Facebook. maukah kamu Video. saya berikan harta dan kekuasaan yang begitu besar dan berlimpah yang dimiliki oleh seseorang kepada kamu, tapi syaratnya satu, rasa cinta di dalam hatimu kepada Nabi Muhammad diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang telah memberikan kekuasaan dan hartanya kepadamu. Kemudian orang itu berkata, oh enggak, saya enggak mau. Maka kemudian kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, maka sesungguhnya kamu adalah seorang penguasa dan hartawan yang kaya raya dan penuh kuasa dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya kamu nggak mau tuh ditukar dengan kekuasaan dan harta yang berlimpah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka kita berkumpul hari ini. Saya datang dari tempat yang jauh, mungkin dengan semua juga datang dari tempat yang tidak dekat. Maka itu semua karena kekuatan cinta kepada Nabi Muhammad yang kemudian menggerakkan hati kita. Jangan bilang bahwa orang yang tidak hadir majelis-majelis seperti ini, khususnya majelis Maulid Nabi, itu sebagai orang yang tidak dia datang ke majelis itu. Tapi justru Nabi Muhammad yang tidak mengundang dia ke majelis itu. Bukan dia yang tidak datang, tapi Nabi Muhammad yang tidak mengundang sehingga dia tidak tergerak hatinya. Atau tergerak hatinya tapi tidak tergerak fisiknya untuk hadir majelis-majelis yang semacam ini. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, Yadullah ma'al jamaah. Tidak akan pernah sia-sia perkumpulan seperti ini. Orang yang duduk lututnya ketemu lutut orang lain. Orang yang duduk kopinya saling berbagi dengan orang lain. Orang yang duduk dalam satu ruangan untuk mengingat Allah dan Rasulnya, Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama orang-orang itu. Ia tidak akan pulang kecuali membawa keberkahan yang dia dapatkan. Amin. Karena Allah itu pemalu. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mengangkat tangannya kepada Allah, maka Allah akan turun tangan untuk mengurus seluruh urusannya. Maka ini keberkahan dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Akhirnya kita sampai ke Daegu, walaupun agak tersesat ya. Orang semua itu maulidan di Mekah, di Madinah, minimal di Indonesia. Saya malah puncak maulid ada di sini. Bukan menyala, redup abangku. Redup abangku. Saya itu, ini salah satu sifat Nabi itu kan siddiq, jujur. Mari kita jujur-jujuran aja. Saya itu nggak tahu bahwa saya diundang ke sini itu puncak maulid. Saya kira itu di bagian bulan maulid saja, bukan di puncak maulid. Kalau puncak maulid itu kan paling enak di Indonesia, paling sakral di Indonesia. Bahkan beberapa orang hingga ke Madinah. Saya ke Daegu. Ngapain itu lo ke Daegu? Jadi saya tersesat dan disesatkan oleh kalian. Tapi alhamdulillah senang sekali melihat bagaimana tadi diceritakan di sini sudah ada sekitar 60 masjid yang dibangun baik kontrak maupun permanen oleh teman-teman dari Indonesia. Kemudian masjidnya juga mengingatkan saya kepada Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Tadi mampir di Masjid Abdurrahman Auf bin Auf, masjid besar Abdurrahman bin Auf. Itu persis seperti masjidnya Nabi Muhammad. Masjidnya sederhana tapi berbagai keberkahan, satu peradaban terbangun di sana. Masjid bergandeng dengan tempat orang-orang yang masih belum memiliki tempat di daerah sini. Makan di sana, tidur di sana. Mungkin ada pelajar yang belum punya tempat untuk tinggal, pekerja yang belum punya tempat untuk bekerja dan tinggal. Mereka tunawisma di Korea Selatan bisa difasilitasi di sana. Itulah Masjid Nabi Muhammad. Masjid Nabi Muhammad itu di sampingnya bergandeng yang namanya Sufah. Sufah ini tempat yang dibangun oleh Nabi Muhammad untuk kemudian
siapa saja yang tunawisma. Dan itu betul. Masjid besar Abdurrahman bin Auf bergandengan dengan tempat untuk teman-teman tinggal bagi yang tunawisma. Makan di sana, tidur di sana, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian lahir dari Sufa itu Ahlus Sufa. Di antara Ahlus Sufa yang paling populer itu Imam Abu Hurairah, periwayat hadis terbesar dalam sejarah Islam. Maka kita berdoa dan yakin seyakin-yakin bahwa nanti dari perjuangan teman-teman semua di sini, dari masjid-masjid yang membuka dirinya untuk menjadi tempat tinggal, tempat berkarya, tempat mengambil berkah bagi Muslim di Korea Selatan secara umum dan secara khusus Muslim dari Indonesia yang bekerja dan belajar di Korea Selatan, insya Allah akan lahir Abu Hurairah di zaman ini dari sini yang menyebarkan ilmu-ilmu Islam. Dan juga akan lahir Abdurrahman bin Auf dari sini untuk zaman ini. Orang-orang yang kaya yang mendermakan kekayaannya untuk Allah dan Rasulnya, di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. Insya Allah karena keberkahan dari teman-teman semua. Yang terhormat pada Wakil Ketua PBNU Yai Amin Husni Said, beliau ini bupati di kabupaten saya 2 periode, jadi kenal dekat saya, sama-sama Madura swasta. Saya jadi warung Madura, nggak ada di sini, nggak ada warung Madura, adanya warung Korea aja. Dan warung Korea itu warung terbesar di dunia. Jadi jaringan warung Korea itu jaringan warung terbesar di dunia mengalahkan warung Madura. Tapi insya Allah dikit lagi ya. Kalau sudah orang Madura masuk Korea itu bahaya ya. Sudah masuk, siap. Kalau sudah masuk, insya Allah nanti digantikan posisinya oleh orang Madura. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang terhormat juga kepada takmir dan seluruh jajarannya dari Masjid Agung Baitul Makmur dan Masjid Agung dimanapun, baik yang permanen maupun yang kontrak di daerah Korea Selatan ini. Dan salam hormat juga kepada PCINU Korea Selatan yang telah memfasilitasi kegiatan yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, teman-teman semua, kehadiran kita pada malam hari ini itu adalah kehadiran yang penuh keberkahan, sehingga tidak pulang dari sini kecuali urusan-urusan kita dihandle oleh Allah. Nabi Muhammad yang melaporkan kepada Allah agar urusan-urusan kita diringankan atau bahkan dituntaskan. Kita yakin